Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol kulit batang mangga atau Mangifera indica L. Sebelum itu di sini kita bahas terlebih dahulu apa sih itu mangga. Nah, mangga ini merupakan salah satu dari tumbuhan metabolit sekunder yang biasa digunakan sebagai tumbuhan obat yang biasa kita kenal dengan istilah atau bahasa Latin Mangifera indica L yang termasuk dari jenis famili Anacardiaceae. Di sini yang difungsikan hampir semuanya seperti misalkan getah mangga dari bagian batang atau ranting dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk penyakit luar seperti eksim, kudis, dan gatal-gatal. Sedangkan untuk penyakit rematik atau persendian nyeri dapat diobati dengan menggunakan kulit batang pohon mangga. Buah mangga muda selain dapat digunakan sebagai manisan juga berkhasiat sebagai berbagai jenis penyakit. Di India, mangga yang masih hijau digunakan sebagai obat untuk gangguan pada darah, empedu pencernaan, membantu pembentukan sel-sel baru, mencegah pendarahan, dan menyembuhkan sariawan. Selain itu, buah mangga muda dapat berkhasiat untuk mengatasi diare, disentri, wasir, dan sembelit. Adapun metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian ini, yaitu yang pertama kita bisa lihat ya di sini tuh ada 5 jenis metodenya. Yang pertama yaitu dengan pengelolaan sampel, ekstraksi, pemisahan dan pemurnian, selanjutnya uji kemurnian, dan yang terakhir yaitu identifikasi senyawa dengan spektrofotometer UV vis dan inframerah. Nah, untuk pada proses pengelolaan sampel, yaitu di sini kulit mangga itu sendiri yang berwarna coklat dibersihkan dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan di udara yang terbuka yang terlindungi dari sinar matahari dan kemudian dihaluskan. Untuk proses ekstraksinya di sini yaitu serbuk dari kulit batang pohon mangga tadi itu yang sudah dihaluskan kemudian dimaserasi dengan metanol selama 3 kali 24 jam. Untuk setiap 24 jamnya, pelarut diganti dengan yang baru sehingga filtrat tidak berwarna. Selanjutnya pada pemisahan dan pemurnian. Ekstrak metanol yang telah diuji fotokimianya dianalisis dengan menggunakan kromatografi lapis tipis sampai diperoleh pola pemisahan untuk melihat pola noda atau kandungan dari senyawa. Selanjutnya, hasil dari kromatografi kolom yang mempunyai harga RF atau rate of flow dan noda yang sama dikumpulkan sehingga diperoleh fraksi-fraksi utama, yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi senyawa hasil isolat dengan menggunakan alat UV vis dan IR. Untuk metode selanjutnya yaitu uji kemurnian. Uji kemurnian ini dilakukan dengan kromatografi lapis tipis menggunakan beberapa macam eluen. Jika isolat tetap menunjukkan pola noda tunggal, maka dilakukan uji kromatografi dengan menggunakan KLT1 dan 2 dimensi. Untuk yang terakhir yaitu identifikasi senyawa dengan spektrofotometer UV vis dan inframerah, yaitu dengan cara isolat diidentifikasi menggunakan spektrofotometer UV vis dan spektrofotometer inframerah untuk mengetahui golongan senyawa alkaloid apa yang terdapat pada kulit batang mangga. Nah, adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama pada suhu 40 derajat Celcius diperoleh ekstrak kental metanol berwarna merah kecoklatan sebanyak 26,89 gram yang kemudian dilakukan screening fotokimia untuk mengetahui kandungan kimia utamanya. Hasil uji
fotokimia positif terhadap flavonoid, alkaloid, dan steroid, serta negatif terhadap saponoid dan terpenoid. Hasil uji kemurnian menunjukkan bahwa fraksi R14 hanya mengandung suhu satu senyawa yang ditunjukkan dengan timbulnya satu noda dengan berbagai campuran elemen yang digunakan, yaitu kloroform banding metanol. Uji fotokimia yang menunjukkan bahwa fraksi R14 mengandung metabolisme sekunder, yaitu merupakan golongan senyawa alkaloid. Hasil uji kemurnian untuk identifikasi UV phase dan IR, fraksi R14 menunjukkan satu bercak noda pada plat KLT yang diidentifikasi gugus fungsinya dengan menggunakan UV phase dan IR. Hasil dari analisis spektrometri UV phase isolat fraksi R14 memberikan satu pita serapan pada panjang gelombang 237,5 nanometer dengan absorban 0,363. Serapan pada panjang gelombang 237 nanometer diduga karena adanya transisi elektron berturut-turut dari N ke Pi dan N ke alfa. Berdasarkan hasil analisis IR dan UV phase bahwa senyawa hasil isolat merupakan senyawa alkaloid yang mempunyai gugus fungsi NH pada serapan 3392,56 cm pangkat min 1 dan 1514,02 cm pangkat min 1 yang merupakan ciri khas dari alkaloid. Adanya serapan 2927,75 cm pangkat min 1 yang memiliki intensitas yang tajam dan kuat diduga adanya CH alifatik. Serapan 1703,3 cm pangkat min 1 dan 1614,31 cm pangkat min 1 diduga adanya gugus fungsi karbonil CO. Senyawa alkaloid dari isolat ini kemudian merupakan senyawa alkaloid jenis piperidin. Diduga ini diperkuat oleh adanya serapan UV phase yang hanya memberikan serapan pada panjang gelombang 237,5 nanometer hasil transisi dari N ke Pi dan N ke alfa yang diakibatkan oleh gugus CO dan gugus NH. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu mengenai senyawa flavonoid yang bersifat antibakteri dari equi atau bahasa latinnya Dreams Beckeriana Gibbs. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk di latar belakangnya. Tumbuhan yang telah diketahui khasiatnya sebagai tumbuhan obat tradisional dari Papua antara lain buah merah atau Pandanus cyannoideus, mahkota dewa, sarang semut, dan tali kuning yang mempunyai khasiat sebagai anti tumor, obat kanker, penambah stamina, sebagai antioksida dan antibakteri. Nah, untuk tumbuhan equi itu sendiri termasuk ke dalam famili Vinteraceae yang tumbuh di daratan tinggi dan tersebar di daerah pegunungan Afrak, Manokawari, Papua Barat, yang merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional. Spesies yang ada di daerah pegunungan Arfak ada 3, yaitu Dibacteriana, Gibbs, dan Devipertia. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian pada penelitian ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada preparasi sampel, selanjutnya dilakukan penentuan kadar flavonoid, dilanjutkan dengan ekstraksi flavonoid, dan yang terakhir yaitu uji aktivitas antibakterinya. Nah, untuk preparasi sampelnya di sini yaitu dengan cara daun equi yang diperoleh dari lokasi dikeringkan atau dianginkan dengan cara dihamparkan di lantai pada suhu 27 derajat Celcius dengan pembalikan secara
intensif selama 3 hari, kemudian daun yang sudah kering dibuat serbuk. Nah, selanjutnya untuk penentuan kadar flavonoidnya ini, daun sebanyak 1 gram daun dimasukkan ke dalam labu didih 100 ml, yang kemudian ke dalam labu ditambahkan 20 ml aseton dan 2 ml HCl 25%. Kemudian diekstraksi di atas pengangas air sampai suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Dinginkan ekstrak, selanjutnya disaring ke dalam labu ukur dan ditambahkan aseton tanda tera sebanyak 20 ml. Ekstrak aseton ditambahkan 20 ml aquades dan 15 ml etil asetat. Selanjutnya yaitu ekstraksi flavonoid. Sebanyak 1 kg serbuk daun diekstraksi dengan metode meserase menggunakan pelarut etanol sampai diperoleh ekstrak etanol. Ekstrak etanol diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak kental etanol. Selanjutnya difraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom berturut-turut dielusi dengan pelarut N-heksana, kloroform, dan etil asetat. Fraksi yang diperoleh diuapkan dengan evapor, kemudian dianalisis dengan menggunakan KLT dan diamati dengan menggunakan UV. Untuk yang terakhir yaitu metode yang terakhir yaitu uji aktivitas antibakteri. Pengujian antibakteri dilakukan dengan cara ekstrak kasar senyawa flavonoid yang diperoleh dilakukan terhadap bakteri Escherichia coli atau garam negatif, dan Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis atau garam positif. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini, sampel daun diperoleh dari daratan kering yang ada di bagian tadi ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk screening fotokimia dari daun equine-nya itu, hasil screeningnya menunjukkan bahwa daun equine mengandung senyawa kimia aktif antara lain. Yang pertama ada senyawa yang bersifat alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin yang sangat positif kuat, sedangkan senyawa fenolik yang positif artinya berpotensi sebagai bahan dasar obat-obatan. Nah, untuk yang metode yang kedua menghasilkan diperoleh dari penentuan kadar flavonoid adalah sebanyak 0,398% yang menunjukkan berpotensi sebagai senyawa antibiotik, antibakteri, anti kanker, dan antibiotik. Senyawa flavonoid disintesis oleh tanaman sebagai sistem pertahanan dan dalam responnya terhadap infeksi oleh mikroorganisme, sehingga tidak mengherankan apabila senyawa ini efektif sebagai senyawa antimikroba terhadap sejumlah mikroorganisme. Dan untuk yang ketiga yaitu ekstraksi flavonoid. Senyawa flavonoid diisolasi dari daun equine melalui tahapan penyimpanan bahan, karakterisasi serbuk simplicia, penapisan fitokimia, ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, karakterisasi, dan identifikasi isolat. Penyimpanan meliputi pengumpulan bahan dan pengelolaan bahan meliputi serbuk simplica. Penapisan fotokimia meliputi pemeriksaan golongan flavonoid, alkanoid, tanin, fenolik, dan saponin. Simplica diekstraksi menggunakan metode ekstraksi sinambung dengan alat Solet. Ekstraksi dilakukan dengan 3 tahap menggunakan pelarut dengan kepolaran meningkat. Ekstrak yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan penguapan hampa udara berputar atau evaporator. Ekstrak dipantau menggunakan kromatografi lapis tipis untuk melihat pelarut yang sesuai. Berdasarkan hasil UPPs, maka dapat disimpulkan bahwa daun equine mengandung senyawa flavonoid golongan flavonon yang mempunyai gugus fungsi OH terikat, CH alifatik, CO, CC aromatik, CO, dan CH aromatik. Untuk hasil uji aktivitas antibakterinya,
yaitu diperoleh hasil pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi agar menunjukkan bahwa ekstrak kasar dari daun equine menunjukkan penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli untuk garam negatif dan Bacillus cereus untuk garam positif. Nah, untuk kesimpulan itu sendiri yaitu daun equine atau Dreams Bacerian gibbs mengandung senyawa kimia aktif antara lain alkaloid, flavonoid, tannin, saponin yang sangat positif kuat, sedangkan senyawa fenolik yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa daun equine ini berpotensi sebagai bahan dasar obat-obatan. Nah, untuk penentuan kadar flavonoid diperoleh 0,3680% sehingga dapat berpotensi sebagai bahan dasar dalam dunia obat-obatan. Berdasarkan hasil UV-Vis, maka dapat disimpulkan bahwa daun equine mengandung senyawa flavonoid golongan flavonon yang mempunyai gugus fungsi OH terikat, CH alifatik, CO, CC aromatik, CO dan CH aromatik. Dari uji aktivitas antibakterinya terhadap ekstrak etil asetat daun equine pada fraksi 1 dan fraksi 2 diperoleh bahwa aktivitas antibakteri sedang, yaitu 6,9 mm sampai tingkat kuat yaitu sampai 7,3, sehingga dapat dikembangkan sebagai bahan yang berfungsi bioaktivitas, misalnya sebagai antiseptik, antifungsi, antipiretik dan sebagainya, karena mempunyai daya hambatan terhadap bakteri garam positif maupun garam negatif.